Ya, saya mendapatkan suatu hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini saya berperan sebagai antagonis dan cukup menyiksa batin, ya, menyiksa psikologis sampai anak saya bilang, Abah jangan syuting yang kayak gitu-gitu lagi ya. Istri saya juga, ya ini berkat doa dari istri, berkat doa dari anak dan dari almarhumah ibu saya. Ya, saya yakin kalau almarhumah masih hidup juga pasti sangat bangga sekali saya berperan di film Kodam sebagai pemeran utama, yang mana pemeran utamanya itu Ustadz gitu kan. Sebagai atau apa eksplorasi atau belajar dari mana nih tentang sosok figur seorang ustadz gitu? Memang agak sulit ya menjadi figur seorang ustadz. Yang pasti saya nanya ke Om Deddy, ustadz seperti siapa sih yang diinginkan gitu ya, entah Ustadz Ali Hidayat, entah Ustadz Abdul Somad, entah Habib Rizik, entah siapa aja gitu. Menurut aku belum tergambarkan plek gitu. Om Deddy nggak pernah bilang kayak Ustadz Ali Hidayat gitu, enggak gitu. Jadi cukup kesulitan juga aku tuh jadi ustadz seperti siapa sih gitu. Yang pertama kali aku lakukan karena udah mentok ya, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya nur hamba ini, nurnya orang-orang soleh yang terdahulu, entah siapa gitu, entah datuk saya dulu segala macam ya kan, kasihlah keberkahannya gitu, sehingga dan tolong juga hamba, bimbing hamba sehingga hamba bisa memerankan peran menjadi seorang ustadz yang mana ini bukan hanya menjadi hiburan semata, tapi mudah-mudahan menjadi kebaikan buat diri hamba dan juga orang-orang yang menontonnya gitu, jadi ladang pahala gitu. Terus akhirnya jadi ustadz apa siapa nih? Jadi akhirnya jadi ustadz seperti apa nih? Akhirnya jadi ustadz ya seperti itulah, nonton aja. Yang pastinya itu bukan Boy Hamzah, itu adalah Ustadz Bagas, itu Ustadz Bagas, ini Boy Hamzah. Orang yang sangat berbeda sekali dari semuanya, dari kelembutannya, dari akhlaknya, dari ilmunya juga semua, dan dari prihatin, risau karena kasih sayangnya kepada orang-orang yang ada di kampung itu. Tapi sempat kebawa ke rumah nggak sih Boy, perannya Boy? Itu satu peran 1 bulan yang sangat luar biasa ya. Banyak kebaikan-kebaikan yang saya dapat, dan Allah gerakkan saya, Allah izinkan saya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang mungkin selama ini tidak saya lakukan gitu selama 1 bulan itu. Saya sempat bertahan beberapa waktu gitu, sejarang jalannya waktu, dan kembali lagi kepada hiruk pikuk kota Jakarta, dan sempat main peran antagonis lagi ya. Everybody's changing, berubah-ubah, dan ya semoga suasana yang baik keagamaan itu selalu ada di sisi kita semua, supaya kita yang terutama saya yang tadinya lupa, tadinya lalai, itu bisa tergiring atau teringatkan kembali. Tapi Boy tadi katanya sempat menangis di dalam film itu real terus itu apa gimana tuh Boy? Adegannya agak nangis itu. Nonton apalagi adegan? Pas nangis tadi adegan di filmnya itu kayaknya agak lebih gimana gitu Boy. Ya waktu itu waktu berperan sebagai Ustadz Bagas memang adegan-adegannya sangat emosional ya, bukan cukup emosional lagi, sangat emosional, menyentuh hati, yang dimana ketika saya pulang ke rumah, udah 4 tahun nggak pulang sejak meninggalnya bapaknya, terus melihat foto bapaknya gitu, jadi suatu perasaan atau suatu emosi yang saya harus rasakan, bagaimana rindunya kepada seorang ayah yang mana ayahnya juga seorang ajengan, orang soleh gitu kan. Bagaimana dia mendoakan, seorang ustadz yang mendoakan
ayahnya, bagaimana seorang ustadz yang juga mencintai ibunya, biar bagaimanapun dia adalah seorang anak. Ketika dia lagi di fitnah, berzinah, dituduh di tengah-tengah warga, tiba-tiba ibunya muncul, itu merupakan suatu hal yang sangat emosional sekali buat dia. Dia ada rasa malu, dia ada rasa khawatir terhadap ibunya. Ya Allah, jangan sampai ibuku melihat aku ini sedang diperlakukan begini sama orang-orang. Jangan sampai ibuku juga jadi tambah pusing, jadi tambah stres, kasihan. Nah, itu juga menambah emosi dan merasakan bagaimana perjuangannya baginda Nabi SAW dan para pengikutnya untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Kalau mengajak kebaikan itu memang mudah, semua orang juga bisa. Ketika kita ngajak orang lain sholat, orang yang gak suka pun masih senyum sama kita. Tapi kalau kita mencegah orang-orang dari berbuat keji dan mungkar, yang mana itu akan mengganggu daripada kepentingan dan kesenangan dia, maka orang-orang akan memusuhi kita. Sebagaimana dulu baginda Rasulullah SAW membawa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ke Taif, dengan harapan orang-orang Taif ini lebih lembut daripada orang-orang Mekah karena tinggalnya di gunung. Ternyata sampai sana baginda Rasulullah SAW ditimpuki, diarak, bahkan bukan cuma sama laki-laki, sama tetua-tetua Taif, tapi juga sesama wanita, sama anak-anak, sampai Rasulullah SAW berdarah-darah segala macam. Nah, tapi itulah namanya pengorbanan. Itulah yang menunjukkan bahwa agama ini mahal. Baginda Rasulullah SAW orang yang paling suci, yang paling baik sekalipun harus berkorban untuk agama ini. Apalagi cuma kita, apalagi cuma ustadz-ustadz di luar sana. Dicemeh-cemeh, dicemooh biasa, ini bahkan sampai dibunuh. Nah, seperti itulah baginda Nabi SAW. Tapi baginda Nabi tidak pernah menyerah. Baginda Nabi tetap doakan mereka. Baginda Nabi tetap sayang sama mereka. Bahkan ketika Rasulullah mengatakan, aku tidak pernah disakiti seperti di Taif. Saking sakitnya di Taif itu, Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat Jibril turun, panggil malaikat penjaga gunung. Wahai Rasulullah, kata malaikat Jibril, kalau engkau mau minta doa kepada Allah, maka ini gunung akan ditimpakan pada orang-orang Taif yang telah berlaku kurang ajar sama kamu. Kekasih Allah, ya, Habibullah, Sayyidul Anbiya, diperlakukan begitu. Tapi baginda Rasulullah enggak, dia tetap sayang. Sambil menangis dia doa, ya Allah, lemah dayaku, hina aku di hadapan manusia, tetapi ya Allah, asalkan engkau tidak marah padaku, aku tidak peduli. Baginda Rasulullah juga katakan tidak kepada malaikat Jibril, kalau mereka tidak mau beriman, orang-orang Taif, aku berharap, aku mohon sama Allah, mudah-mudahan turunan mereka ada yang beriman. Nah, sekarang orang-orang Taif, bukan doanya baginda Rasulullah, bukan pengorbanannya baginda Rasulullah, itu orang-orang Taif itu hafiz Quran semua, Muslim semua, alhamdulillah. Nah, itulah yang juga dialami oleh Ustadz Bagas. Masyarakat tidak menerima yang mereka biasa ke dukun untuk minta bagaimana hasil panen apa, terus supaya dapat uang, supaya pengasihan segala macam. Mereka yang biasa minum minuman keras, mereka yang biasa berjudi, yang mereka biasa berjalan penuh semangat menuju nerakanya Allah. Disinilah peran Ustadz Bagas, karena sayang, karena risau dengan kasih sayang datang kepada mereka, ingin mereka agar selamat meninggalkan daripada kemungkaran tadi, masuk ke dalam surganya Allah. Tapi di situ malah mendapatkan tantangan-tantangan, bahkan sampai dibunuh.